Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Dila doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar jenis-jenis cermin dan sifat bayangannya, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4. Kita belajar bersama yuk dengan penuh semangat ya. Anak-anak, bisa dipastikan hampir setiap hari kita bercermin ya. Satu hari pasti lebih dari satu kali kita bercermin. Entah sehabis mandi kita bercermin, entah saat bangun tidur. Jadi Ibu Dila pastikan tidak mungkin ya kalau kalian di rumah tidak memiliki cermin. Nah, apa sih itu cermin? Iya, betul, cermin itu kaca. Kita bisa melihat diri kita di cermin. Lebih tepatnya, Bu Dila beritahu ya, cermin adalah salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Ada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Wah, ternyata banyak ya anak-anak jenis-jenis cermin. Kita belajar yuk tentang cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kira-kira bagaimana ya sifatnya dari masing-masing cermin tersebut? Yang pertama ada cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang sudah umum ada di rumah kita ya, ada di sekolah juga. Bentuk permukaannya datar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar adalah cermin hias. Biasanya ada di kamar, di sekolah juga ada ya, di dekat tangga. Nah, cermin datar ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ukuran besar atau tinggi dan jarak bayangan ke cermin sama dengan ukuran besar atau tinggi dan jarak benda ke cermin. Jadi saat kita berkaca, tidak mungkin ya kita jadi semakin tinggi atau semakin besar. Pasti yang di kaca itu sesuai dengan tubuh kita atau tinggi kita. Yang kedua, penampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalkan, tangan kanan di cermin menjadi tangan kiri. Di dalam cermin datar terdapat 3 sifat bayangan. Yang pertama, bersifat tegak. Yang kedua, bersifat maya. Maya itu bayangan dapat dilihat di dalam cermin tapi tidak bisa ditangkap oleh layar. Jadi kita hanya bisa melihat saja tapi tidak bisa dipegang seperti nyata. Yang ketiga, sama besar. Artinya saat kita bercermin tubuh kita itu sama besar dengan yang nyata atau aslinya. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulannya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Di kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan cermin cekung, yaitu pada senter dan sendok makan. Sifat bayangan pada cermin cekung. Jika letak benda dekat, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Namun, jika letak bendanya jauh, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulannya berupa bidang cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya yang dipantulkannya. Cermin cembung biasanya digunakan untuk kaca spion mobil dan kaca di sekitaran jalan. Sifat bayangan pada cermin cembung: maya, tegak, dan diperkecil. Nah,
kalian sudah tahu ya, dan sudah mengenal jenis-jenis cermin beserta sifatnya. Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu ada tugas ya, jadi kalian akan melakukan praktik mengamati bayangan pada cermin. Untuk alat dan bahan serta langkah-langkahnya akan Ibu Lila share ke grup WhatsApp kelas ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.